ke penjara, disiksa, disetrum, dicaci, dimaki, dihina, masuk ke dalam penjara. Sampai akhirnya rezim tumbang, keluar dia dari penjara. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau mau lengkapnya, baca buku tulisan anaknya, namanya Irfan Hamka. Judul bukunya Ayah. Masih ada buku itu Pak Ustadz? Masih ada, dicetak Republika. Oh, Ustadz iklan buku, saya tak ada dapat royalti dari situ. Tapi saya suka buku itu, saya beli, saya baca. Masya Allah, bisa dia memaafkan orang lain. Dia sedang duduk di rumah sama anak, istri, sama cucu-cucu. Datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada surat wasiat Buya. Apa isinya? Nanti kalau aku mati, tolong yang jadi imam solatku, solat jenazah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya waktu membaca itu menetes air mata saya. Sanggup pula Buya Hamka menyolatkan jenazah orang yang sudah memenjarakan dia. Allahu Akbar. Kalau saya tak sanggup saya itu. Lalu datanglah orang membawa surat, Ustadz tolong solatkan orang ini jenazah yang udah mencaci maki, menyumpah serapah. Carilah Ustadz lain udah. Tak sanggup aku. Karena kalau saya tetap juga memaksakan sholat jenazah dia, mungkin doanya tetap sama, Allah maghfirlahu, cuman bunyinya lain, Allah maghfirlahu. Kenapa? Karena hati kita, patutlah Buya Hamka itu namanya harum semerbak. Kenapa? Karena maafnya. Tapi jangan bayangkan Buya Hamka itu orangnya letoy, loyo. Buya Hamka itu orangnya tegas. Buya Hamka itu pemarah Pak Ustadz. Oh, kalau tepat pada pengamuk juga dia. Waktu dia naik kapal laut, belum ada pesawat, naik kapal laut pergi ke Makkah, sampai di pelabuhan Teluk Bayur dari Jakarta, ada orang yang melarang tak boleh sholat berjamaah di kapal. Datang orang melapor, Buya, kita tak boleh sholat berjamaah di kapal. Itu orang tuh marah. Datang Buya Hamka, dijumpainya. Mana orang yang melarang sholat berjamaah di kapal ini? Apa ang kurang aja, mak ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja, Buya Hamka. Coba baca dalam buku Ayah ditulis oleh Irfan Hamka. Jadi Buya Hamka itu juga orangnya luar biasa. Tapi kalau dalam masalah memaafkan orang lain, marah ulama-ulama se-Indonesia. Kenapa Buya memaafkan orang ini? Dia sudah memenjarakan ini orang. Apa kata Buya Hamka? Kalau tak dipenjarakannya saya, tak jadi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu ditulis oleh Buya Hamka di dalam penjara. Orang menyangka kalau dia dipenjarakan dia akan stres, kalau dipenjarakan dia akan depresi, kalau dipenjarakan dia akan bunuh diri, kalau dipenjarakan dia akan suntuk. Ternyata di penjara dia bisa menulis tafsir. Kita yang di luar penjara nih, apa pun tak bisa ditulis. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terpenjara. Buya Hamka badannya bisa kau penjara, tapi hatinya terbang cakrawala, menembus awan. Inilah hebatnya masjid ini. Bisa pula kita menengok awan langsung dari sini.